Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah periode Madinah. Perbedaan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Jika teman-teman mengingat, kemarin materi kita yang terakhir yaitu tentang peristiwa hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Perlu diketahui bahwasanya sebelum dan sesudah Nabi hijrah ke Madinah sudah banyak masyarakat Mekah yang melakukan hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang yang melakukan hijrah disebut dengan kaum Muhajirin hijrah. Kemudian di Madinah atau di Yasrib sudah terlebih dulu terdapat kaum muslimin yang sudah disebarkan lewat beberapa khalifah, termasuk juga beberapa dari suku Aus dan suku Khazraj. Kaum muslimin yang asli Yasrib itu disebut dengan kaum Ansor. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu kondisi Madinah sebelum Islam. Madinah awal mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qa'id bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawuds bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, di mana Sam ini adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota Yasrib sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah. Kota Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah yang paling terkenal dengan nama Wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Maka tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Komposisi penduduk Yasrib sebelum masuk Islam berbeda dengan kota Mekah. Meskipun Yasrib bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibandingkan Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kita bahas suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini bertikai kurang lebih 120 tahun. Awal mulanya, nama dari suku ini diambil dari 2 orang saudara kandung. Mereka bertikai disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi itu, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang berkepanjangan. Yang kedua, kaum Yahudi. Kaum Yahudi tetap memelihara rasa fanatisme sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab, walaupun secara bahasa, gaya hidup, pakaian, bahkan nama identik dengan nama-nama Arab. Bahkan mereka juga menikah dengan orang-orang Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, serta jual beli kain. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab. Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah,
yang terkenal. 1 Bani Qainuqa, 2 Bani Nazir, 3 Bani Quraizah. Nah, ketiga Bani kaum Yahudi Yasrib inilah yang menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Bisa dikatakan, mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka punya tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasul hijrah ke Yasrib, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin kelompok mereka. Kemudian, Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yasrib. Maka ketika dapat kabar datangnya Rasulullah ke Yasrib, Abdullah bin Ubay merasa akan dirampas haknya, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, demikian juga Allah menguji kaum muslimin di Yasrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Yasrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah menjadi sangat terkenal. Jadi masyarakat Yasrib pra-Islam atau Madinah pra-Islam, kalau kita lihat dari perilaku negatifnya, yaitu ada perilaku riba, sering bertikai, kemudian peperangan antar suku, dan juga ada adu domba. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang positifnya, ada masyarakat Yasrib bertani, kemudian perekonomiannya juga baik, kemudian tanahnya subur, kemudian komoditas pertaniannya melimpah. Selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Awal mulanya Rasul tidak langsung menuju ke Madinah atau Yasrib, tapi mampir dulu di kota sebelum Yasrib, yaitu Quba. Rasul singgah dan tinggal selama 4 hari di Quba. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Quba, dan sholat di dalamnya. Kemudian di hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasul menuju Madinah. Di Madinah, sambutan masyarakat Madinah begitu luar biasa. Bahkan menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Ada yang tahu syairnya? Iya. Tola al-badru ya. Tola al-badru alaina. Sekalipun masyarakat Yasrib atau orang-orang Ansor bukanlah orang yang serba berkecukupan atau kaya raya, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Mereka melakukan demikian dan Rasulullah berkata kepada mereka, "Sudah, biarkan unta ini lewat, karena ia yang diperintahkan Allah." Sampai akhirnya unta itu terus berjalan tanpa dipegang talinya, jadi untanya berjalan dengan sendirinya, kemudian sampai di lokasi Masjid Nabawi yang sekarang itu. Nah, di situ itu dulu kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW. Nah, hal itu merupakan taufik Allah kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September 627 Masehi. Rasulullah melakukan beberapa langkah atau strategi sebagai metode dakwahnya. Yang pertama, membangun masjid. Nah, selain Masjid Quba yang dibangun, Rasulullah SAW juga mendirikan masjid yang kemudian masjid itu disebut Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah SAW mulai dilakukan, yaitu dengan melakukan sholat berjamaah,
pengenalan dan penanaman ibadah mahdoh, muamalah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Dan kemudian wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Pesatnya pembangunan kota Madinah menyebabkan adanya migrasi dari tempat lain. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah Madinah berdatangan dengan tujuan berdagang dan tujuan lainnya. Keadaan yang demikian menyebabkan Madinah menjadi kota terbesar di Jazirah Arab. 2. Mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansor yang menolong hijrahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah, sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Dengan mempersatukan kedua saudara atas dasar agama, maka persatuan di antara mereka semakin kokoh. Penanaman nilai-nilai moral. Rasulullah SAW berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah SAW. Komitmen mereka melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada mereka tentang adab-adab berkasih sayang, bersaudara, menjunjung keagungan, kemuliaan, ibadah, dan ketaatan. Yang kelima yaitu membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah, dan kemudian perjanjian itu disebut dengan Piagam Madinah. Masuk pada sebab selanjutnya, terdapat beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasul periode Madinah. Yang pertama ada Piagam Madinah yang nanti kita akan bahas, atau nama lainnya Mitsaq Madinah. Kemudian yang kedua, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga ada perjanjian Hudaybiyah. Para sejarawan menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertua di dunia sepanjang sejarah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam, menyerukan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam dua waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar yang berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Inti dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Kaum Yahudi beserta kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat.
Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Untuk respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy, kemudian perjanjian Hudaibiyah, kemudian ada hikmah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan seperti biasa, jangan lupa di-upload tugasnya. Cukup sekian, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.